Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran daring kali ini. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya kan? Sesuai dengan visi sekolah kita, unggul, cerdas, mandiri, serta berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan lupa tetap berdoa serta belajar ya. Satu lagi, tetap jaga protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita lihat yang berikut ini. Baik, materi kali ini adalah tentang formal invitation ya, atau undangan resmi. Jadi ada dua terkait dengan undangan, dua hal terkait dengan undangan. Yang pertama yaitu undangan resmi. Yang kita bahas kali ini adalah tentang formal invitation. Kemudian yang kedua adalah undangan tidak resmi ya, informal invitation, sama ya. Kita masuk ke materi. Nah, pada umumnya ya, undangan resmi itu dituliskan kepada official itu secara resmi dan kepada orang-orang tertentu. Formatnya itu sudah ditentukan, jadi sudah ada ketentuan dengan format undangan resmi itu seperti apa. Biasanya kalau kita ketahui itu ada kopnya, kemudian tanda tangan basah dan stempel biasanya. Kemudian the invitation are related to meetings. Nah, biasanya undangan resmi itu bisa berupa terkait dengan undangan meeting, interview, training, pertemuan, atau orang tua didatangkan ke sekolah, itu juga termasuk undangan secara resmi. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh format undangan resmi ya. Seperti kita lihat di atas ini ada tertulis sender's address. Jadi di atas ini wajib harus seperti ini. Ini aturannya baku. Formal invitation letter harus ada ini. Pengirimnya siapa? Misalkan yang mengundang itu SMK Musika Jalan Gendang bla bla bla. Kemudian tanggal ya. Penggunaan tanggal jangan lupa, penulisan tanggal dalam bahasa Inggris itu dibalik, bukan tanggal dulu tapi bulan dulu baru tanggal ya. Pak, TH itu apa? Nah, ini nanti ada kaitannya dengan ordinal dan cardinal number. Kemudian
tahun. Selanjutnya, nah ini addressee details, jadi ini detail atau rincian yang mengundang, misalkan dari SMK ini Bapak Rusdi Handoyo, Presiden Chamber of Commerce, ya, dari Tower, lantai 10, Suite 5, Jakarta, ya. Kemudian Dear Mr. Handoyo, nah salutation ini biasanya kita tuliskan dengan kata-kata dengan hormat, ya. Kemudian ada kata introduction, jadi perkenalan dulu, siapa ini, jangan tiba-tiba mengundang tapi nggak tahu siapa yang mengundang, tujuannya apa, jadi harus ada perkenalan dulu, singkat saja. Kemudian body the invitation, jadi setelah ada perkenalan, ya, introduction, kemudian isinya apa, ya, setelah itu, nah baru kontennya apa. Nah, kontennya di sini biasanya berisikan apa? Location, acaranya apa? Tanggal dan waktunya apa? Tempatnya bagaimana? Atau ada dress code-nya atau pakaiannya harus menggunakan pakaian seperti apa? Resmi atau informal atau casual? Kalau di sini yang dicontohkan, event will take place on, nah ini ada tanggal, ada waktu, ada tempat, nah ada dress code. Jadi baju yang digunakan adalah baju formal. Kemudian RSVP ini adalah ketika kita mau mengiyakan atau mengkonfirmasi apabila kita bisa hadir atau tidak. Jadi wajib, kalau sudah ada tulisan seperti ini RSVP, berarti kita wajib konfirmasi kita bisa datang atau tidak. Jadi enggak asal datang aja, jadi nanti ketika nggak konfirmasi asal datang ya nggak kebagian kursi. Kemudian complimentary closing, nah setelah tadi ada introduction, ada isinya, kemudian jangan lupa ditutup, ya, setiap pembukaan pasti ada penutup. Kemudian closing remark, biasanya ada kata-kata terima kasih, ya. Kemudian tanda tangan, nama terang. Ya, ini bentuk baku dari formal invitation letter. Kita lanjutkan. Nah, ada juga selain invitation letter bentuknya yang formal, yang tadi Pak Tun bilang, ya, formal letter dan informal letter. Kalau formal letter tadi sudah jelas, ya, undangan resmi. Misalkan tadi tentang meeting, mengundang orang tua ke sekolah, itu undangan resmi. Sekarang yang informal letter, kita masuk ke personal letter, ya. Kalau personal letter ini biasanya untuk perseorangan, ya, tidak resmi, ya. Contoh di sini personal invitation letter are written for, jadi undangan personal, ya, itu biasanya ditulis untuk mengundang teman, rekan di sini ya rekan kerja misalkan, kemudian saudara, kemudian keluarga, anggota keluarga, ya, kemudian tetangga, seperti dalam social event seperti acara sosial, misalkan pernikahan, ulang tahun atau hari jadi, atau biasanya baby shower, 7 bulanan, macam-macam, ya, tahlilan, itu juga termasuk informal letter. Nah, tapi itu masuk dalam bentuk personal letter, ya. Nanti kita bahas tersendiri tentang personal letter. The format is mixture of informal and formal. Jadi formatnya tidak baku, bebas kalian berkreasi. Yang jelas tadi harus ada yang mengundang siapa, acaranya kapan, tanggal berapa, di mana tempatnya. Kalau pakaian biasanya mengikuti, tidak perlu ada kop, tidak perlu ada tanda tangan. Yang jelas kalau memang diperlukan untuk konfirmasi datang, ya diberi. Kalau misalnya tidak perlu, ya tidak usah. Contoh di sini, ya, Hunter David Jacoby. Nah, ini tentang celebration of baby shower. Jadi
memandikan bayi ya, atau kita biasa budaya kita 7 bulanan atau turun tanah, itu biasanya ada undangan seperti ini. Atau Islam biasa mengajarkan akikoh ya. Kita lanjutkan. Nah, ketika menerima sebuah undangan ya, surat undangan ya, saya meminta infant, the letter should be brief. Nah, suratnya harus jelas. The body of the letter tadi kontennya apa? Tentang inform and precision that respond upon receiving the request. Jadi jelas ketika kamu datang harus disesuaikan, bisa datang atau tidak. Kemudian provide brief section outlining and confirmation detail. Nah, itu tadi nyambung ya. Jadi mengarahkan kepada apa yang kita lakukan, kemudian ditambah dengan konfirmasi, kemudian from the invited that the person will be attending. Jelas. Jadi orangnya harus konfirmasi kalau itu berupa undangan resmi. Nah, sama halnya dengan tadi menerima undangan resmi, kalau bisa harus tetap konfirmasi. Kalau tidak bisa bagaimana? Nah, when writing the letter declining an invitation to an event, follow this guideline. Nah, jadi ada aturannya, ada tata caranya. Yang pertama, express appreciation for the invitation. Jadi kita mengucapkan terima kasih sudah diundang. Nah, contohnya di sini, thank you for including me on your guest list for the upcoming dinner with Dr. Chang, misalkan. Ini contoh. Jadi terima kasih telah mengundang saya sebagai tamu dalam acara yang akan datang, yaitu makan malam dengan Dr. Chang. Misalkan itu bentuk express apresiasi ya, mengekspresikan sebuah apresiasi atau bentuk ucapan terima kasih. Kemudian express regret. Nah, setelah ucapan terima kasih, jangan lupa kenapa kita tidak bisa datang. Ya, I regret I'll be out of the city. Jadi saya tidak bisa datang karena saya luar kota dan sebagainya ya. Kemudian wish success for the event. Nah, jangan lupa setelah mengucapkan terima kasih, mohon maaf, jangan lupa didoakan agar acaranya sukses. Kita lanjutkan, agak cepet ya. Kemudian, nah, grammar yang digunakan apa? Ketika kita menggunakan formula sebuah grammar, ya, terutama bentuk formal, ya, jangan dihafalkan ya. Kalau grammar itu terlalu banyak, jangan dihafalkan. Dilihat saja cirinya apa, atau dilihat aja apa yang digunakan ketika menggunakan apa, gitu ya. Jangan dihafal. Kalau dihafal terlalu banyak. Would you like to? Nah, ditambah verb tanpa infinitif, ya. Jadi verbnya tanpa infinitif. Verb tanpa infinitif contohnya di sini, would you like to join, ya. Ya. Joinnya tanpa infinitif. Contoh lagi, I'd like to ask you to. Nah, tinggal ditambahkan aja kata kerjanya apa. Maukah kamu untuk ikut acara makan siang? Saya mintamu untuk datang. Nah, yang jelas tuh itu harus diikuti dengan kata kerja, ya. Kemudian contohnya di sini menggunakan may I have the honor of your bla bla bla. Nah, ini tinggal dipasangkan saja kata kerjanya yang cocok apa. Jadi ini sudah tersedia, kalian tinggal menggunakan. Pak, apakah harus selalu ini? Enggak. Tapi ini yang biasa atau yang umum digunakan ketika menggunakan formal invitation letter, ya. Ini yang digunakan secara umum, tidak harus ini, masih banyak. Nah, sama kalau informal tinggal ditambahkan apa, sama tadi ya, tinggal dilihat kalimat depannya, kata-katanya di depannya. Why don't we, tetap ditambahkan kata kerja, ya. Dilihat ini contohnya, why don't we, tinggal ditambahkan kata kerja. Go. Kemudian how about gerund. Nah, gerund itu kata kerja yang bisa dibendakan, ya.
nanti ada pembahasan tersendiri terkait dengan gerund. Kita simak saja sebentar ya. How about swimming? Nah, kata kerjanya adalah swim. Jadi ditambahkan ing, ini bukan kata kerja lagi ya. Kemudian what about doing verb? Nah, ini contohnya di sini tidak ada ya, tinggal kan what about doing, misalkan fishing. Nah, bagaimana kalau kita melakukan mancing misalkan? Boleh. Kemudian shall we, kalau di sini tetap ya menggunakan verb visit ya, mengunjungi. Kemudian let's, verb ya, ada kata get. Kita lanjutkan ya, sudah ya. Baik, untuk tugas nanti kalian cek di Classroom atau lihat di deskripsi di bawah. Jadi tugas itu nanti kalian harus bedakan apa yang dimaksud dengan formal invitation, apa yang dimaksud dengan informal invitation. Kemudian jangan lupa Pak Kun diminta untuk kalian buatkan sebuah undangan resmi dan undangan tidak resmi. Boleh kalian desain sendiri, nanti kirim di Classroom. Waktunya 1 minggu. Saya rasa cukup ya. Terima kasih. Baik, sebelum kita akhiri materi kita pada kali ini, Pak Kun ingatkan ya, jangan sampai lupa mengerjakan tugasmu. Kalau kalian tidak mengerjakan tugasnya, otomatis nilai 0. Pak Kun tidak akan mentoleransi ketika kamu tidak melakukan apapun untuk mendapatkan nilaimu. Paham ya? Tugas selalu saya infokan melalui Classroom. Nanti di link deskripsi Pak Kun sertakan lagi untuk kalian masuk di Classroom. Kemudian jangan lupa bantu untuk share ya di akun sosial mediamu. Share apa Pak? Untuk pendaftaran peserta didik baru agar adik-adik Classroom masuk di Taman Pendidikan Wahid Hasyim. Share yang banyak, share yang besar agar sekolah kalian menjadi sekolah yang besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.